Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Disuruh balik tapi disuruh masuk lagi Kristen, saya nggak mau. Di Timor Leste suruh balik. Dibikinin rumah. Alhamdulillah aman, tenang pikiran kita. Walaupun miskin tapi istilahnya seolah-olah kita sudah dunia ini sudah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumardin De Silva. Saya mengeluh agama Islam dengan syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Dan juga saya masuk Islam tanggal 2 bulan 2 tahun 2000. Hari Selasa pagi jam 10 saya sunat di Rumah Sakit Raba. Di kamar operasi nomor 13 ada Dokter Heru orang Wawo yang sunat saya. Setelah itu saya masuk Islam. Sebelum agama Islam saya dulu Katolik. Saya datang asli Timur-Timur. Saya datang sini tanggal 28 bulan 9 tahun 99. Hari Jumat pagi jam 5 subuh itu injak di Pelabuhan Sape. Setelah itu saya masuk Islam tanggal 2 bulan 2 tahun 2000. Saya mengenal agama Islam. Pekerjaan setiap hari ya kadang-kadang bersihkan kebun, ya makan gaji lah, makan gaji. Kadang kalau musim jagung, panen jagung, bantu orang makan gaji. Habis kalau nggak ada kerjaan, paling saya bersihkan masjid ini, bersihkan masjid, ya bersapu. Kan namanya kita masjid itu nggak boleh kotor Pak ya, nggak boleh kotor. Motivasi masuk Islam karena mau, nggak ada yang paksa, nggak ada yang suruh, karena mau. Kalau sebelum mualaf dulu di Timur-Timur, teman saya itu banyak kumpul sama orang Islam. Kalau respons keluarga kemarin baru saya telepon, kenapa kamu masuk Islam? Karena mau saya sendiri. Disuruh balik tapi disuruh masuk lagi Kristen, saya nggak mau. Di Timor Leste suruh balik, dibikinin rumah. Dikasih pekerjaan tapi disuruh masuk lagi Kristen, saya nggak mau. Saya memilih agama Islam. Kan sudah sumpah kan? Oh nggak sama sekali nggak menyesal. Malah senang, bukan nggak ada menyesalnya Pak. Karena senang, malah senang saya tuh. Dan juga warga masyarakat sini malah senang sama saya. Oh ada kejanggalan itu. Makanya saya pikir-pikir kenapa Tuhan itu menjadikan patung baru kita sembahyang kan? Ya. Bisa logika kan, itu kan dibikin sama manusia kan, semacam patungnya Nabi Maryam, Nabi Isa itu kan dibikin sama manusia atau Pak ya. Kalau pergi gereja kan, dalam gereja itu kita sembahyang sama pastor, sujud sama pastor, itu manusia juga pastor itu kan, uang dikasih ke pastor. Nama saya dulu Florentino Da Silva Pak. Sekarang? Nama sekarang Sumardin De Silva. Baik. Jika di Katolik dulu dijanjikan ditebus dosanya, selamat, masuk surga, sedangkan di Islam belum tentu masuk surga karena tergantung amalnya. Kenapa tetap memilih Islam? Karena mau saya Islam itu Pak, bersih. Iya. Apa perbedaannya yang dirasakan sebelum dan sudah masuk Islam? Alhamdulillah aman saya. Kemana-mana pun tidak ada yang ganggu, aman. Apalagi Jati Baru saya jalan malam pun tidak ada yang ganggu, orang sudah tahu semua. Pergi main di rumah teman, minum kopi, duduk, pulang, saya lewat jalan kaki, tidak ada yang ganggu. Hidup sekarang begini, istilahnya kita hidup, kalau ada kerjaan ya kerja, kalau nggak ada ya paling sholat, bersihkan masjid ini nggak boleh kotor. Karena tempat ibadah ini kan, bukan rumah pribadi kan, ya. Ini tempat ibadah ini. Jangan di dalam ini, di luar aja kalau kotor tuh nggak mau, harus bersih. Perasaannya Pak Sumardin setelah beribadah di Islam itu seperti apa? Alhamdulillah aman, tenang pikiran kita. Walaupun miskin tapi istilahnya seolah-olah kita sudah dunia ini sudah kaya. Ya. Karena apa? Kita ini cuma hidup ini
Amal baik aja bawa ke kuburan. Tidak ada harta kekayaan bawa ke kuburan ya. Banyak maaf Pak ya. Banyak maaf. Kekayaan itu nggak bawa Pak. Amal baik itu. Paling Allah sabut nyawa kita nanti kain kapan, papan 2 lembar di atas itu selesai. Nah, kita sendiri. Pokoknya teman saya masuk Islam itu, walaupun di mana di Bima saya kasih tahu semua teman. Ada orang Flores itu ada orang Timur termasuk masuk Islam. Bilang, kadang-kadang bilang kamu bawa ke sini biar kita tahu. Kemarin di sini ada teman nama Islamnya Ismail, nikah sama tetangga satu RT sama saya. Kerja, saya bilang kamu harus sholat. Kalau sudah masuk Islam itu sudah syahadat itu 2 kalimat syahadat itu sudah sunat itu berarti sudah sah tuh, sudah sah, sudah sah. Oh, kalau ada yang teror saya lawan Pak. Itu bukan keluarga saya, apa yang dia urus? Saya masuk Islam, saya lawan Pak. Lebih baik mati dengan Allah Akbar, lebih baik saya mati dengan Islam. Pasti tidak mungkin saya lawan dia yang tidak ada yang bantu saya Pak. Iya Pak. Kalau ada yang bilang teror saya, dibilang kenapa kamu masuk Islam, dia sentuh badan saya, hukum itu buka siapapun. Dulu ada saya masuk Islam pertama, ada tentara orang Timur. Dia mau tempelin saya depan kompi, tolong jangan ganggu saya. Anda kita orang Timur tapi bukan keluarga. Saya masuk Islam bukan saya ambil hartanya Anda, itu saya masuk Islam. Sampai dia tempelan saya lapor ke Kodim. Waktu itu dandingnya Pak Sarifudin, orang Lombok, anak polisi ini lahir Gunung Dua. Saya lapor, dipanggil sama Dangkin itu. Dipanggil sama Dangkin itu. Ada menyampaikan itu semua teman-teman yang siapapun, teman-teman yang dari Islam itu atau kiai atau haji, ustadz itu yang menyampaikan saya itu jangan lupa sholat itu aja. Berdakwah pernah sama jemaat tabligh Masjid Karara, jemaat tabligh di Masjid Dara itu, Masjid Rahmat itu yang di Dara, nah, Masjid Penaraga itu. Nah, dulu kita punya markas jemaat tabligh sekarang kan di Sambina itu Pak. Malah jemaat tabligh itu bukan orang umumnya aja, polisi tentara banyak. Mantan Dangki di sini, Dangki Brimob, Pak Asrifuddin Maruf itu kan bapaknya tentara tugas timur itu jemaat tabligh itu. Karena saya kan baru-baru kemarin dapat nomor HP-nya mereka. Dulu kan dapat nomor HP-nya mereka karena mau telepon kan susah. Akhirnya dapat nomor telepon karena pakai WA, alhamdulillah ketemu. Mereka masuk, dibilang kenapa kamu masuk Islam? Sedangkan kita agama Katolik. Oh nggak bisa, karena itu mau saya sendiri Pak. Anda jangan urus agama baru saya. Kalau saudara silakan mau urus agama masing-masing. Agamaku, saya bilang begitu. Kan mereka kan masih dulu sekolah Indonesia, mereka bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang saya pakai bahasa daerah. Bahasa Tetun. Bahasa nasional Timor Leste kan bahasa Tetun itu Pak. Itu di desa mana Pak? Saya di Kabupaten Likisha Pak. Likisha. Yang keluarganya masuk Islam semua itu? Oh, yang di Sumbawa, di Nyuyung apa di SP3. Itu keluarga saya semua itu. Bisa tahu ceritain nggak Pak? Kenapa mereka masuk Islam semua? Oh, itu mereka dari Timur masuk Islamnya itu. Timor Leste dulu kan. Kalau Islam di Timor Leste sekarang yang orang Timur itu kan mualaf semua. Di Masjid Anur itu. Masjid Anur Timor Leste itu orang mualaf semua itu. Ada yang sudah haji, ada yang sudah ustadz. Saya maunya kalau panjang umur murah rezeki, kalau nggak setoran haji, setor umroh ya ke tanah suci. Walaupun miskin yang penting amal baik akhirat itu kita perlu kan. Bukan kita cari terus kejar dunia terus akhirat. Kita harus istilahnya akhirat bisa nih karena untuk biaya makan hidup kita sehari-hari ini. Tapi dunia bisa nih, istilah di dunia itu bisa kita cari makan sehari. Tapi perlu akhirat itu, perlu. Kekal hidup itu di akhirat itu. Saya pesan saya terakhir, teman-teman mualaf yang dari Kristen masuk Islam, tolong saya sampaikan itu. Nggak boleh lupa sholat saat puasa. Nah itu aja Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 31 Maret 2022, BWA baru saja meresmikan proyek wakaf sarana air bersih di Dusun Tolonggeru, Nusa Tenggara Barat.
Pada kesempatan acara peresmian wakaf sarana air bersih ini, BWA juga memberikan santunan zakat kepada warga Tolonggeru yang masuk dalam kategori mustahik zakat, dan juga kami mengadakan acara hitanan ceria diikuti oleh 21 anak-anak, di mana 12 diantaranya itu adalah warga desa yang non-muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan memudahkan langkah-langkah BWA selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat wakaf, berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya, buka browser di handphone sahabat, lalu klik www.bwa.id. Scroll ke bawah, pilih salah satu program yang ada di BWA, lalu klik dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA.